Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana sahur Anda pada kesempatan kali ini? Pastinya Anda ada yang meluangkan waktu dengan keluarga, ada juga yang mungkin sendirian ya, karena satu dan lain hal, karena tidak bisa pulang kampung, ya begitulah dia. Salah satu cara kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita yang dicintai. Mari pertama-tama kita panjatkan dulu ya sebelum kita mulai acara ini puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan tentunya seperti biasa, sahur ini sambil menemani Anda bersantap sahur, Ustadz Dasat Latif akan menemani Anda dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Dasat Latif. Dan saya David Halik, selaku pembawa acara Anda selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Nah, tema kita adalah bicara mengenai cinta Rasulullah. Ada salah satu hadis dikatakan diantaranya, tidaklah seseorang itu sudah merasakan manisnya iman kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Nah, tema kita begitu dalam dan akan dibahas dengan lebih dalam lagi oleh Ustadz kita. Untuk itu kesempatan dan waktu kami persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu muncul pertanyaan, kenapa sih mesti cinta kepada Rasulullah? Kenapa mesti kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa kisah yang mudah-mudahan dengan kisah ini menjadi motivasi kesadaran buat kita betapa pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratil maut, beliau sakit dan luar biasa, sama harinya, sama tanggalnya, sama bulannya. Sama apa? Sama tanggal dan lahir dan wafatnya. 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau sakit. Ya? Nah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun menjemput kekasihku Muhammad. Panggil 3 malaikat menyertaimu. Israil, Israfil, Mikail. Turun 3 malaikat. Ambil Jibril, turun 4 malaikat ini. Di langit 7 masih berempat. Tapi sebelum turun Allah pesankan, Jibril cabut, jemput rohnya Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau, eksekusi. Tidak mau, tunda sampai mau. Subhanallah. Turun malaikat Jibril. Langit 7 masih bersama sampai langit pertama. Malaikat pencabut nyawa berkata, Mas bro, jangan lagi cari di kitab Mas bro, ini gaya bahasa saya. Jibril, kamu kan yang selama ini bertugas. Kau turun sama kami. Kata Jibril, enggak, saya kan tidak bertugas hari ini. Kamu yang menjemput nyawa. Kata Jibril, kamu yang bertugas, saya tidak bertugas. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu yang selama ini ketemu dengan Muhammad, kau turunlah bersama kami. Tidak, saya tunggu aja kamu di sini. Turunlah 3 malaikat. Israil, Mikail, Israfil. Turun 3 malaikat. Ketuk pintu Rasulullah. Begitu beliau ketuk pintu Rasulullah, buka pintu oleh Fatimah. Begitu dia buka, Abah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Nah, lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, mohon izin. Saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu hari ini, kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Kira-kira apa jawaban pemirsa kalau ditanya? Kalau saya Dasat, saya diperintah Allah cabut nyawamu hari ini kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Maka jawaban saya, tunggu dulu bos, saya jadi belum presiden. Tapi apa kata Nabi? Laksanakan. Seluruh Nabi dan Rasul senior saya setelah melaksanakan tugasnya, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya ikhlas, siap. Tapi ada yang aneh ini. Apa? Mana Jibril? Aina Jibril? Mana Jibril? Ada di langit menunggu. Panggil dulu, ada perkara yang ingin saya tanyakan. Naik malaikat. Katanya, Jibril, dia cari kau temanmu. Saya bilang memang kau ikut. Kalau bahasa kita ya, saya bilang memang kau ikut. Banyak juga ceritamu. Betul juga.
turun malaikat Jibril. Nah, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira yang enak sedengar. Baik, naik malaikat Jibril, turun. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, saya juga dapat berita dari Allah. Kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, haram nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Kata Nabi, alhamdulillah, luar biasa. Tapi Jibril, itu kan saya. Saya tidak mencemaskan diriku, ya Jibril. Siapa yang ditanyakan? Apakah beliau tanya bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya? Tidak. Apa yang Nabi tanyakan? Tolong kasih saya berita gembira. Bagaimana umatku? Bagaimana ini umatku? Kita yang dipikirkan. Mana ada pemimpin seperti ini? Sampai ajal menjemput, kita yang dipikirkan. Lalu kata Jibril, baiklah kalau begitu. Naik lagi Jibril, lalu turun dan menyampaikan berita gembira kepada Nabi. Ya Muhammad, saya mendapat berita gembira dari Allah. Apa itu? Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah Indonesia, selama umatmu berpegang kepada dua hal, Quran dan Sunnah, tidak usah cemas. Don't worry, be happy. Jangan kau cemas. Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, umatmu akan selamat dunia sampai di akhirat. Nabi, alhamdulillah. Jibril, kalau begitu, senang hati saya mendengarnya. Silakan laksanakan tugasmu. Mundur malaikat Jibril. Maju malaikat pencabut nyawa. Mulailah dieksekusi Rasulullah. Dicabut rohnya, meninggalkan telapak kaki beliau. Meninggalkan betis, meninggalkan paha beliau. Sampai ke perut, menggigil Rasulullah. Meneteskan air mata, meneteskan keringat-keringat. Keluar keringat di biji-biji keningnya, di dahi beliau. Lalu Jibril membelakang, dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihatku ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, tidaklah ada kata jijik dalam hatiku melihatmu, tapi aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menyampaikan, ya Jibril, betapa perih sakitnya sakaratil maut ini. Andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka saya merasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu keluarlah doa yang sangat monumental ini. Ya Allah, sakitnya sakaratil maut ini, perihnya sakaratil maut ini, jangan engkau tuduh, jangan engkau limpahkan kepada umatku. Cukup aku saja yang merasakan. Jangan kau berikan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bayangkan, kalau anak muda sekarang jangan rindu. Kenapa? Berat, pret. Rasulullah, jangan kau berikan sakaratil maut ini, perihnya, tumpahkan semua kepada diriku, biar saya yang tanggung. Keluar rohnya. Lalu Jibril pun melihat Rasulullah menghembuskan napas terakhir. Sampai di kerongkongan ada 3 pesan Nabi. Jaga solat kalian. Beliau Nabi lagi jelaskan, jaga perempuan di antara kalian. Jaga perempuan di antara kalian. Dan yang terakhir, dari bibir yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, apa yang keluar? Tidak mengatakan istriku Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Beliau tidak menyebut ibunya. Tapi siapa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Wafat Rasulullah. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah berikut ini. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustaz. Naik. Beliau lalu bangun. Beliau gosok matanya dan ketemu dengan Jibril. Siapa yang beliau cari? Apa beliau cari? Mana bapakku yang tidak pernah aku lihat? Mana ibuku yang cuma 2 tahun bersamaku? Mana cucuku Hasan Husain? Tidak satupun yang beliau cari keluarganya. Lalu siapa yang dicari? Begitu hari kebangkitan, Nabi buka mata dan menghadap kepada Jibril. Lalu Nabi bertanya, Jibril, hari apa ini ya Jibril? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu.
Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku ya Jibril?" Beliau mencari kita. Begitu cintanya Nabi kepada kita umatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil menemani Anda bersantap sahur, kita akan mendengarkan bagaimana kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, mengingatkan kita, bahkan pada saat haji wada mengingatkan untuk terakhir kali, pada saat sakaratul maut masih mengingatkan kita umatnya. Bahkan kalimat terakhir yang disampaikan oleh tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dasat adalah ummati, ummati, ummati. Umat yang dipikirkan. Kita umatnya yang dipikirkan. Kita yang dipikirkan. Beliau tidak memikirkan satupun keluarga beliau. Yang dipikirkan adalah kita. Sampai akhir hayat beliau pun masih kita yang dipikirkan. Saya kira tidak ada pemimpin di dunia ini yang mencintai rakyatnya seperti cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan pemirsa yang saya hormati, bukan hanya di dunia Nabi cinta kepada kita. Dijelaskan dalam riwayat, ketika hari kebangkitan tiba kelak, seluruh manusia sudah hancur dalam proses kiamat, lalu kita dibangkitkan. Manusia pertama yang dibangkitkan adalah dialah Rasulullah Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, cari." Lalu Jibril berdoa, "Ya Allah, berikan saya kemudahan untuk menemukan jasad Rasulullah Muhammad SAW." Maka dengan izin Allah ditemukan ciri-ciri, keluarlah asap dari kuburnya Nabi, ya. Kemudian naik badan Rasulullah, seperti kalau kita melihat sirkus itu yang ada naik badan Rasulullah. Lalu subhanallah, dengan izin Allah, badan Rasulullah sama ketika beliau hidup. Jadi ada satu manusia yang diharamkan Allah untuk dirusak jasadnya oleh tanah dan ulat-ulat yang ada di dalam tanah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diinformasikan dalam hadis, badan jasad Rasulullah sama sampai sekarang ini, sama dengan waktu beliau hidup. Naik. Beliau lalu bangun. Beliau gosok matanya dan ketemu dengan Jibril. Siapa yang beliau cari? Apa beliau cari? Mana bapakku yang tidak pernah aku lihat? Mana ibuku yang cuma 2 tahun bersamaku? Mana cucuku Hasan Husain? Tidak satupun yang beliau cari keluarganya. Lalu siapa yang dicari? Begitu hari kebangkitan, Nabi buka mata dan menghadap kepada Jibril. Lalu Nabi bertanya, "Jibril, hari apa ini ya Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu." Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku ya Jibril?" Beliau mencari kita. Begitu cintanya Nabi kepada kita umatnya. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat menggetarkan jiwa cinta Rasulullah kepada umatnya. Yang jadi pertanyaan, masihkah kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa menikmati Islam. Wanita diangkat martabatnya, diangkat derajatnya. Yang sebelum turunnya Rasulullah Muhammad SAW dengan mengangkat harkat dan martabat wanita, dulu wanita diperjualbelikan. Bahkan dianggap aib ketika dia lahir, dianggap nista dalam rumah tangga. Rasulullah mengangkat derajatnya. Maka bersyukur kita punya Rasul yang memberikan hidayah kepada, memberikan jalan yang lurus kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa beriman, bisa mengetahui hak dan yang batil. Bagaimana sistematikanya? Allah kepada Jibril, Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu sampailah kepada kita. Maka bergembiralah, bersyukurlah dengan banyak meneladani Nabi, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika berbicara tentang memuji-muji Nabi, dengar, Allah perintah puasa, Allah tidak ikut puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat, Allah tidak mendirikan solat. Tapi ketika Allah perintah kita untuk bersolawat, dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, wahai kalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, dengan sebaik
baik, solawat. Maka jangan sambil solawat sambil makan kue. Salah, tidak, tapi tidak beradab. Jangan solawat sambil merokok. Ini tidak salah, tapi Anda tidak beradab. Beginikah cinta Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW? Kalau cinta kepada Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik solawat. Jangan solawat. Salatu, salam, Muhammad, salam. Apa artinya itu? Sempurnakan. Allah dan para Rasul saja. Allah dan para malaikat saja bersalawat dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka apa yang perlu kita lakukan? Pertanyaan mendasar. Ustadz, saya cinta kepada Nabi, Ustadz. Bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Rasulullah? Nah, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Oke, baik. Nah, Ustadz, sebelum kita masuk di segmen 3, Ustadz menjelaskan itu, saya ada satu pertanyaan, Ustadz, sebenarnya. Ya. Pada saat seseorang mencintai Nabi, kita mengaku mencintai Nabi, apakah Nabi juga mengakui kita sebagai umatnya? Ini kan jadi pertanyaan, Ustadz. Artinya, mengaku cinta boleh, tapi apakah diaku gitu? Seperti kita mengaku umat, artinya kita mengaku umat Muhammad, kita mengaku hamba Allah, tapi apakah kita diaku sebagai hamba Allah? Nah gitu, bagaimana caranya Ustaz? Sebelum kita masuk ke yang tadi Ustaz sampaikan. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tentu sekadar bukan lisan. Ya, nah inilah yang akan dibahas nanti. Bagaimana wujud kita cinta kepada Nabi? Kalau mengaku saja sih gampang. Ya. Tapi yang sulit adalah diakui juga sebagai orang yang kita cintai. Betul. Apakah bersalawat itu juga termasuk salah satu wujud kecintaan kalian? Misalnya ini contoh yang kita akan bahas. Di daerah Ustadz, di daerah-daerah. Saya lihat dulu, ingat di lingkungan keluarga saya, kalau ada anak kecil, cakep, ada yang puji, gitu, disuruh perintahkan untuk bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada yang memuji istrimu atau memuji kamu dibilang gagah, bersalawat kepada Nabi. Apakah itu juga salah satu bagian dari bentuk itu? Ya. Bentuk pujian kita. Penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal yang dipuji kita gitu. Ya, penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di sini di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Nih, di rumah tangga kita lagi galau nih. Karena Covid, nggak bisa bayar cicilan. Dilarang orang ke kantor, bukan lagi dilarang. Kita dirumahkan, cicilan mengejar. Maka supaya tenang perasaan, selawat kepada Nabi. Bayangkan Nabi ada di depan kita. Kita raih tangan beliau, kita jabat tangan, kita cium tangan beliau, kita dekap beliau. Lalu kita sebut, Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Banyak bersalawat. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Mencintai Rasulullah SAW sebagai salah satu wujud keimanan kita. Tadi Ustadz juga sempat menyampaikan, nah bagaimana caranya Ustadz? Yang tadi saya bilang, bagaimana caranya sekarang supaya bisa... Kalau saya mencintai seseorang, maka cara biasanya kalau ada orang yang kita cinta, biasa selalu disebut namanya. Oh, iya, iya. Nah, kalau cinta kepada Nabi, maka sering-seringlah menyebut nama beliau. Bagaimana cara menyebut nama beliau? Itulah solawat. Ya, ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nih, di rumah tangga kita lagi galau nih karena Covid, nggak bisa bayar cicilan, dilarang orang ke kantor, bukan lagi dilarang, kita dirumahkan, cicilan mengejar. Maka supaya tenang perasaan, selawat kepada Nabi. Bayangkan Nabi ada di depan kita, kita raih tangan beliau, kita jabat tangan, kita cium tangan beliau, kita dekap beliau, lalu kita sebut, Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Banyak bersalawat. Ya,
Nah, sebut-sebut nama Nabi. Istri kita juga lagi marah-marah, kita salawat aja. Salatullah, salamullah. Marah lagi, itu salawat, sebut. Mudah-mudahan dengan salawat itu cinta istri kita pun muncul cintanya kepada Nabi Muhammad kita dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah dengan cara apa, Ustadz? Biasanya kalau kita cinta kepada sesuatu, kita amalkan apa yang dia perintahkan. Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ayo, kalau cinta kepada Rasulullah, amalkan, hidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan lagi mencela sunnah-sunnah Nabi. Yang mau berjenggot, silahkan pelihara jenggot. Tapi jangan mencela orang yang tidak pelihara jenggot. Yang mau celananya jingkrang, silahkan pelihara itu. Kalau itu aja yang kalian mampu. Ya, silahkan pelihara sunnah-sunnah. Dengan catatan, jangan mencela orang yang tidak melaksanakan seperti yang Anda lakukan. Ya, ada orang kita lihat tidak cinta kepada sunnah-sunnah Rasul, bukan kita cela, tapi kita ceritakan apa faedah dan keutamaan-keutamaan sunnah itu. Sikat gigi, siwak, itu Rasulullah mengamalkan siwak. Ternyata saya tanya profesor di bidang kesehatan gigi dan mulut, beliau katakan ternyata siwak itu membuktikan mengalahkan semua jenis pasta yang ada di dunia. Kita amalkan. Cuma jangan bersiwak di depan orang, karena Rasulullah beradab. Kan ada juga orang biasa kita lagi cerita dia siwak depan beliau kita. Apalagi siwaknya dipotong sekali tapi sampai 6 bulan masih yang itu gak dipotong-potong, dia kan mesti dibersihkan ya Ustaz ya siwaknya. Ya. Nah, hidupkan sunnah-sunnahnya ya. Sunnah kita hidupkan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya? Kita pelihara warisannya. Allah. Siapa itu? Apa warisannya Nabi? Al ulama'u warisatul Anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kalian cinta kepada Rasul, cintai ulama. Ya, cuma kadangkala kita lebih cinta kepada artis, lebih hormat kepada artis daripada ulama. Giliran kita butuhkan imam, penghafal Quran, untuk baca-baca doa di rumah, untuk datang-datang selawatan di rumah kita, dijemput tidak, dikirim ojek. Jemput itu Pak ojek. Pakai motor tua. Saya istilahkan Honda Riolo. Tak gantung kaki di belakang. Hujan, satu mantel diduai. 1,5 mati kita. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Menderita kita. 1 jam kita di situ barsanya. Sallallahu alaihi. Tidak ada kipas, tidak ada AC. Keringatan semua, busa-busa semua palepa. Puas pulang, kasih apa? 25.000 tambah pisang 1 sisir. Gimana anak kita mau jadi pesan mau sekolah agama? Nah, ini cara-cara kita. Kalau cinta kepada Rasulullah, pelihara ulama, muliakan ulama. Ya, insya Allah ini 3 cara untuk bisa mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang pernah dialami Rasulullah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau sakit demam, beliau datang sholat subuh, selesai sholat. Beliau kemudian bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian, ada di antara kalian pernah aku sakiti? Semua hening. Lalu Nabi melanjutkan, sebelum berpisah, saya ingin Anda melakukan kisas, balas. Lebih baik Anda membalas di dunia daripada nanti di akhirat. Suasana hening. Abu Bakar menangis. Kenapa? Abu Bakar sadar, aduh, ini sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Nah, Abu Bakar menangis karena membayangkan akan berpisah dengan kekasihnya. Lalu dalam keadaan hening itu, tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi dari belakang diangkat tangannya. Saya ya Rasul, namanya Ukaswa. Saya ya Rasul. Saya pernah Anda sakiti. Waktu itu perang. Saya di samping Anda. Anda naik unta. Untanya dicambuk, saya kena. Hari ini saya membalas. Saya lakukan kisas. Semua sahabat jengkel. Berdiri Umar. Yang pertama berdiri Abu Bakar. Abu Bakar berdiri. Ukasya, kamu keterlaluan. Kau lihat Nabi lagi sakit. Kalau kau gatal tanganmu mau cambuk saya. Sayalah orang yang paling dekat dengan Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa nafsi-nafsi. Tidak boleh kewakili saya. Duduk kau Abu Bakar. Duduk Abu Bakar. Jalan Ukaswa, ditahan lagi sama Umar. Ukasya, kalau kau gatal tanganmu, saya kau cambuk. Biar kau cambuk saya sampai mati.
Kata Nabi, Umar, saya paham niat baikmu, tapi kau duduk. Dosa tidak bisa diwakili. Jalan lagi, datangan cucu beliau, Hasan Hussein. Lalu berkata, Paman, kalau Anda ingin mencambuk, cambuk kami. Kami ini masih darah dari Rasulullah. Mencambuk kami sama halnya engkau mencambuk Rasulullah. Kata Nabi, cucuku, saya tahu niat baikmu, tapi silakan kau duduk. Tidak boleh diwakili di dosa. Duduk dekat Ukasya. Lalu Ukasya berkata, ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, tolong Anda buka baju. Semua sahabat makin jengkel, kurang ngajar Ukasya ini, makin menjadi-jadi. Tak apa-apa, kata Nabi. Oke, buka Nabi. Begitu Nabi buka baju, subhanallah tercium bau harum. Kira-kira ada enggak manusia seperti ini? Buka baju tercium baju harum. Kalau saya buka baju di studio ini, tercium bau apa? Bau ketek. Rasulullah tercium bau harum. Lalu maju. Kata Nabi, Ukasya, cepat kau, nanti kau dapat murka Allah. Cepat. Maju Ukasya. Begitu dia angkat cambuknya, dekat dengan Rasulullah, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, nangis senangis-nangisnya, dia cium badan Nabi, dia cium dada Nabi. Sambil sahabat berkata yang lain, Ukasya, apa maksudmu? Ukasya, Rasulullah berkata, Ukasya, apa maksudmu? Tadi kau menggebu-gebu ingin cambuk saya, sekarang kau peluk saya sambil menangis. Ukasya lalu menjawabnya, ya Rasulullah, tadi itu cerita cuma karangan saya saja. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Saya tahu sebentar lagi engkau menghadap kepada Allah. Ingin rasanya kulitku yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia. Karena pun kalau saya masuk surga kelak, belum tentu saya bisa bersamamu di dalam surga. Ya Rasulullah, ingin sekali saya menyentuh kulitmu. Hanya dengan cara begini, saya bisa menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Sahabat yang lain bertakbir, lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, kalau engkau ingin melihat temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, salah satu password, salah satu kunci bisa memasuki surga adalah cintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Moga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah dan pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa mencintai Rasulullah dengan banyak bersalawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mencintai para pewaris para nabi yaitu ulama. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari netizen ya, dan juga kita akan melihat video pertanyaan juga kepada Ustadz seputar kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dazatlab. Bersilaturahim. Jadi kalau kita bermusuh-musuhan, itu kata Nabi, barang siapa yang memutuskan persaudaraan, ya lebih dari 3 hari, falaisa minni. Jadi boleh kita baku musuh, tapi batasnya 3 hari. Woi, kau sakiti saya, kau fitnah saya di medsos. Mulai hari ini kita musuh ya, 3 hari ya. 3 hari akan datang kita baikan lagi. Oke, setuju? Setuju. Boleh kalau begitu. Ini bukan cuma 3 hari, perpanjangan generasi. Perpanjangan generasi, dikasih tahu anaknya, jangan kau lewat depannya itu om, kalau kau lewat saya kasih kau uang jajan. Ini. Semua umat Islam pasti mencintai Rasulullah SAW dan juga mencintai Allah. Tapi kadarnya kecintaan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Karena isinya di dalam hati. Dan setiap kita pasti berusaha untuk bisa lebih setiap hari mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, bahkan juga berselawat seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang diaku bahwa kita adalah orang yang bersaksi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan ini dari netizen berhubungan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga. Apakah kita masih perlu berselawat kepada beliau? Kenapa Ustadz? Nah, sering orang bertanya, selawat itu kan doa untuk keselamatan kepada Nabi, ya. Kenapa mesti didoakan selamat? Padahal beliau itu sudah makhluk yang selamat. Ya. Pasti masuk surga, tidak ada dosa dan kesalahannya. Nah, ini kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan, menginformasikan, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku pun akan bersalawat kepadanya. Maknanya, salawat itu sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk diri kita. Maka ketika saya bersalawat kepada Rasulullah, mendoakan, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, bukan sesungguhnya doa saya kepada Nabi untuk selamat, tapi saya memantulkan doa itu ke rambol, doa itu agar kembali kepada diri saya. Bahkan kita bersalawat.
Bahkan Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku di antara kalian, yang paling pelit di antara kalian adalah ketika dia dengar namaku, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Maka mulai sekarang, pemirsa, setelah lepas menonton ini, kalau Anda belum tahu selama ini, mulai hari ini, mulai detik ini, ketika Anda mendengar nama Muhammad, maka lanjutkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaihi. Ya, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan katanya juga orang kalau nggak mau bersalawat, katanya termasuk orang yang pelit ya. Orang paling pelit, sepelit-pelit umatku adalah mereka yang dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, menyambung pertanyaan tadi. Kita ingin diakui oleh Rasulullah. Itu dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku. Kalau saya mengaku sebagai umatnya, saya mengaku pengikut Muhammad, saya punya ciri karakter. Asidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Mereka kasih sayang di antara mereka, bersilaturahim. Jadi kalau kita bermusuh-musuhan, itu kata Nabi, barang siapa yang memutuskan persaudaraan, ya, lebih dari 3 hari, falaisa minni. Jadi boleh kita baku musuh, tapi batasnya 3 hari. Woi, kau sakiti saya, kau fitnah saya di medsos. Mulai hari ini kita musuh ya, 3 hari ya. 3 hari akan datang kita baikan lagi. Oke, setuju? Setuju. Boleh kalau begitu. Tapi ini bukan cuma 3 hari, perpanjangan generasi. Perpanjangan generasi, dikasih tahu anaknya. Jangan kau lewat depannya itu om, kalau kau lewat, saya kasih kau uang jajan. Nah ini. Nah, kemudian tanda yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. 5 waktu, salat 5 waktu. Dan yang keempat, ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah yang diridai oleh Allah. Dan yang kelima, fimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujudnya. Apa bekas sujud? Hitam jidat. Bukan itu saja. Soal hitam di jidat biar tidak sholat bisa jadi, bos. Mana caranya? Ambil balsam, minyak gosok yang panas-panas, ambil karpet baru, gosok di situ 3 menit. Insya Allah 2 hari hitam sudah itu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi, buka surah Al-Fat. Kalau sudah masuk di dalamnya, insya Allah kriteria kelima itu kita penuhi, maka tanpa mengaku sendiri pun kita akan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, kita lihat pertanyaan video berikut ini ya Ustaz ya. Kiriman video, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Dasat, saya Nurdian Syafirdaus. Mohon izin bertanya, saya suka sekali bersolawat dengan irama atau sentuhan musik. Tapi saya pernah baca bahwa bersolawat dengan menggunakan musik itu dilarang. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pertanyaannya itu tadi dikatakan bahwa beliau senang bersolawat. Tapi beliau dengar juga katanya solawat itu tidak boleh pakai musik, sedangkan yang beliau suka itu adalah menyanyikan salawat pakai musik. Kan banyak sekarang nih Ustadz kayak gitu. Ada yang bilang katanya salawat pakai musik itu tidak boleh. Benar nggak tuh Ustadz? Gimana menyikapinya? Nah, soal ini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan musik itu haram, ada juga yang mengatakan halal selama musik itu mengajak kepada kebaikan. Saya pada posisi dan pendapat saya menerima musik selama musik itu tidak mengarah kepada kemudaratan, tidak mengarah kepada mesum. Selama itu musik itu ditujukan untuk dakwah-dakwah kebaikan, boleh menurut saya ya. Nah, contoh kita lihat saudara kita Opik. Dari Sabang sampai Merauke memperkenalkan salawat Nabi melalui musik, lagu. Ya, berapa banyak orang akhirnya sampai jutaan orang bukan cuma melantunkan sampai menghafal salawat-salawat itu karena lagu-lagu yang diperkenalkan oleh Opik. Ya, kalau lagu-lagunya, musik-musiknya, syair-syairnya berkaitan dengan dakwah-dakwah, boleh. Dan tidak melalaikan kita dari mengingat Allah ya Ustaz. Tidak melalaikan kita kepada mengingat kepada Allah. Yang selalu saya populerkan itu lagu-lagunya Umi Rama. Itu semua dakwah di dalamnya. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Betul. Itu dakwah di dalamnya. Atau lagu-lagunya Bimbo. Aku jauh
engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Lagunya Bimbo. Tapi kalau sekarang jauh, dekat, yang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ah, itu medsos. Iya. Di atas sajadah juga ada Ustadz ya? Ya, itu Di banyak. atas Akhirnya sajadah, ada orang barangkali tidak bisa menasehati istrinya, maka dia nasihati istrinya dengan lagu. dengan lagu. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Atau lagu suami kita datang capek pulang kantor, dimarah-marahi suami kita di kantor, dimarah-marahi sama bosnya, capek dia duduk, ibu duduk di samping suami, lalu dipeluk-peluk, lalu sambil menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu boleh seperti itu. Boleh ya. Misalnya lagi saya mau berdoa supaya saya memancing suasana emosi saya lebih syahdu, lebih khusyuk, saya bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Yang saya paling dulu soal lagu ini, saya ingat lagu yang bercerita tentang sejarah Nabi. Zaman saya kecil dulu, ibu saya sambil nyuci-nyuci piring, yang menyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Disambung lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Bekasi atau Bogor? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Presiden atau anggota DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu. Kalau lagu-lagu nasihatnya silakan. Nah, tentu berbeda kita pendapat. Yang bijaksana adalah silahkan yakini apa yang Anda yakini pendapatnya dan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Saling menghargai. Saling menghargai. Seperti juga para ulama saling menghargai perbedaan pendapat tersebut, ikhtilaf tersebut. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tanpa terasa sudah harus kita akhiri dulu kesempatan kita hari ini, dan juga Anda yang masih bersantap sahur, silakan dilanjutkan santap sahurnya. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Asmaul Husna bersama Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur. Selamat menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini. Saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sudah dewasa diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Mari kini.